annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Arba'un. Tuh, lihat. La tujza'ul fil adahi. 4 perkara yang tidak boleh dikurbankan dalam kurban. Ternyata beliau ini bukan hanya ngarang-ngarang, tetapi teksnya ada dalam hadis gitu. Apa itu? Al-awra'ul bayni auruha. Apa artinya tadi al-awra? Yang buta sebelah atau seluruhnya jelas butanya. Yang sebelah ini jelas butanya, atau sebelah atau dua-dua. Kalau dua-dua udah nampak, ini nggak sebelah aja, itu udah jelas, itu disebut dengan aura. Kemudian kata Nabi, wal arja'ul bayni arjuha. Wal arja'u bayni arjuha. Arja' itu apa? Masih ingat? Capek, mudah letih, capek deh. Hewan yang capek. Arja' yang jelas capeknya. Wal ajfa'u itu adalah ajfa. Disebut apa tadi di atas? Ajfa, yang hilang dagingnya, kurus, hilang dagingnya, jelas sangat. Wal arja'ul baini arjuha wal ajfa. Wal ajfa, kurus, allati la tanqi, allati la tanqi, yang mana ia tidak memiliki otak. Tanqi, dia tidak memiliki tanqi. Ma'khudatun, diambil kata ini tanaki tadi, tanqi, tanaqiyu. Ma'khudatun diambil minan naqiyu, minan naqi, kasrah nun, bi kasrah nun dan sukun kaf, itu dibacanya. Berarti dibacanya minan niqi, hidup itu. Kafnya itu sukun. Kalau pengertian kafnya sukun, nunnya baris bawah, itu diartikan apa itu? Wa huwa al-mukhu, otak. Diartikan dia otak. Maksudnya apa? La mukhu laha, tidak memiliki otak. Berarti dalam kalimat hadis ini apa? Wal ajfa'u allati la taniqi. La taniqi, artinya dia kurus sehingga otaknya tidak berfungsi, tidak memiliki otak. Kalau dia tidak ada otaknya itu min syiddatil huzali, daripada sangatlah kurus, mempengaruhi. Otaknya tidak ada bagi hewan tadi itu. Baik ya. Pertama, dia adalah aura. Kedua, dialah adalah maridah. Ketiga, dia adalah arja. Keempat, dialah ajfa. Ternyata di dalam hadis Nabi, riwayat Imam Tirmidzi, hewan yang tidak boleh, dikurbankan, pertama dia itu disebut al-aura, aura. Kedua disebut dengan
Al-apa? Al-arja. Ketiga disebut al-maridah. Keempat disebut al-ajfa. Nanti di hari keempat ini, yang keempat ini terbagi lagi kata musannif. Ada aib-aibnya. Puntung lidahnya, puntung telinganya, itu aib. Kita boleh. Al-aura ini buta sebelah. Jelas. Al-arja apa al-arja tadi? Capek, ya. Letih. Capek. Capeknya jelas. Al-maridah sakit. Sakitnya jelas. Sakit jelas sehingga dia al-huzal. Sehingga al-huzal. Sehingga dia al-huzal. Maknanya kurus, kering, terus krempeng. Al-jafa. Apa al-jafa? Kurus karena hilang dagingnya. Sehingga yang kalau dalam hadis Nabi, otak, dia tidak memiliki otak. Al-jafa. Dhahaba lahmuha, samin, ya kan? Itu al-jafa. Tidak ada otaknya. Sehingga kurus daging, sehingga kurus. Nah, ini yang diambil dalam hadis Nabi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi kenapa musannif memasukkan ini? Wa badalal, beliau langsung mengatakan ini. Wa badalal lima qalahu al-musannifu. Wa badalal lima qalahu al-musannifu. Musannif menggantikannya, menunjukkan, ini badalan ini menunjuk, dengan demikian ini menunjukkan akan ada oleh musannif, perkataan musannif yang di atas tadi, ternyata perkataan beliau ini ada hadisnya. Gitu maksudnya. Ada hadisnya, bukan karangan beliau saja, dan riwayatnya daripada Imam Muslim. Kalau yang di atas itu kan dia ajfa, hilang dagingnya, ya, hilang dagingnya kan. Kalau yang di atas, yang ketiga al-maridah, di dalam hadis Nabi al-jaffa, yang tidak ada otaknya sehingga memengkaruhi daripada dagingnya. Baik, itu disimpulkan oleh musannif. Wa alima min hadha adamu ijza'il majnunati wa alima wa ulima min hadha adamu ijza'il majnunati wa hiya allati taduru fil mar'a wa la tar'a illa qalila. Allati wa hiya allati taduru fil mar'a wa la tar'a illa qalila. Fatahzalu menjadi fi'il ya. Kalau tadi kan menjadi isim, menjadi huzal, hanya didhammahkan. Fatahzalu wa tusamma aidan at-tawla bal huwa awla biha.
Wa ulima, dan diketahui dari ini, dari ini kita lihat dari hadis Nabi, dari perkataan musannif mengambil hadis Nabi bahwasanya Nabi berkata nih, wa ulima min hadza, gitu. Dan diketahuilah dari kalimat ini, hadis ini, adamu ijza'i, tidaklah memada al-majnun natu. Majnunati, apa majnunati? Gila, berarti hewan yang stres, gila, enggak yang memada. Apa dia al-majnunati? Wahia, dan bermula ianya al-majnunati allati taduru, dianya itu adalah yang gila, yang berlegar atau yang berputar, taduru, berputar-putar, fil mar'a, ya berputar pada tempat makan, wala tar'a, dan tidak makan, berputar-putar, dikasih makan, berputar-putar tempat makan, dan tidak makan, la tar'a illa qalila, melainkan sedikit dia makan. Dikasih makan, putar, ambilnya, putar lagi dia. Nyata kalau kita kan lihat ndak kambing ini atau hewan yang dikorbankan, oh udah sehat, oh udah nih, makanya coba dulu kasih makan. Ini kencang gak makan ini? Tuh. Kadang begitu kita kasih, nggak mau makan. Ini semua lewat, nggak rumput, nggak apapun lewat sama dia. Ini apalagi dikasih dia rumput, dikasih dia daun, habis makannya. Pandai dia memilih makanan yang menurut dia. dikasih ayam kentakin, nolak dia. Nah, melainkan sedikit. Maka fatahzalu, maka kurus ya. Kesedikit aja makan dah kurus. Wa tusamma aidan, dan dinamakan juga ia taula. Ya, hewan yang sedikit makan itu disebut namanya taula. Bal huwa aula biha, bahkan ia terutama dengannya. Terutama dengannya itu daripada hewan itu yang tidak bisa dijadikan. Baik, jadi ini dari kesimpulan musannif, dari 4 kata musannif yang ke atas, 2 baris di atas, wa arba'un la tuja'u duhaya, dan 4 yang tidak boleh dijadikan kurban. Perkataan musannif ini ternyata menunjukkan ada hadisnya, bukan hanya omongan beliau saja. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya musannif ini mengambil hadisnya ada di dalam riwayat Imam Muslim, ya, Imam Tirmizi. Diriwayatkan daripada Imam Tirmizi. Arba'un la tujzi'u fil adahi al-awra bainu awruha wal maridu bainu marduha wal arja'u bainu arjaha wal ajafa'u allati la tanqi. La tanaqi. Nanti bisa ditemukan juga ini ada di dalam hadis Anil Bara' bin Azib. Anil Bara' bin Azib pun ada meriwayatkan tentang hadis ini. Baik, alhamdulillah.